Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul Siapa yang menginginkan damai harus bersiap untuk berperang. Ini diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Namun demikian, umat Kristen selalu menuduh bahwa Islamlah adalah agama yang haus darah. Islam agama disiarkan. Saya ulangi lagi, Islam agama yang disiarkan dengan pedang. Sehingga di barat ada open in the world going everywhere with the earth on the right hand and the Quran on the left. Kemanapun mereka atau umat Islam pergi, pedang di tangan kanan dan Quran di tangan kiri. Ungkapan ini sebenarnya hanyalah refleksi belaka dari agama mereka sendiri, yaitu agama Kristen. Secara diametral ini bertentangan dengan asas pokok agama Islam yang diuraikan bahwa di dalam agama Islam itu asas pokoknya adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Surat Al-Baqarah ayat 256, juga surat 6 ayat 105. Surat 6 itu adalah surat Al-An'am. Kemudian ada di dalam surat 18 atau surat Al-Kahfi ayatnya 29, dan juga terdapat di dalam surat 76, yaitu surat Al-Iman Al-Insan. Saya ulangi lagi, surat 76 yaitu surat Al-Insan ayatnya 3. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, agar lebih jelas marilah kita perhatikan ayat suci dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 190 di atas, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berperanglah di jalan Allah melawan mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melanggar batas. Bunuhlah mereka di mana saja kamu berjumpa dengan mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu. Dan penindasan itu lebih jahat daripada pembunuhan. Dan janganlah bertempur melawan mereka di masjid suci sampai mereka memerangi kamu di dalamnya. Apabila mereka memerangi kamu di dalamnya, bunuhlah mereka. Demikianlah pembalasan terhadap
terhadap kaum kafir. Akan tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah itu yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi penindasan dan sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap kaum penindas. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 190 sampai dengan ayat 193. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, di tempat lain Allah menyatakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Perang diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena mereka dianiaya, dan sesungguhnya Allah itu kuasa untuk menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari rumah mereka tanpa alasan yang benar, kecuali hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Dan sekiranya tidak ada tangkisan dari Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, gereja-gereja, kanisah-kanisah, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak diingat nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolong Dia. Sesungguhnya Allah itu yang maha kuat, yang maha perkasa. Surat 22 ayat 39 sampai dengan ayat 40. Surat 22 adalah surat Al-Hajj. Dari ayat-ayat suci yang di atas itu teranglah bahwa menurut syariat Islam, perang di jalan Allah diizinkan jika umat Islam diserang terlebih dahulu atau karena dianiaya. Seorang muslim, saya ulangi lagi, seorang muslim sekali-kali tidak diperkenankan untuk menjadi agresor. Jadi syariat Islamlah yang dapat mewujudkan pepatah siapa ingin damai harus siap berperang, yang menjadi judul video ini di awal tadi. Syariat Yahudi tidak dapat mewujudkannya karena ada perintah. Engkau akan diberkahi lebih dari segala bangsa. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Syariatnya ekstrim keras.
Sedangkan syariat agama Kristen juga tidak dapat mewujudkan pepatah yang di atas tadi itu, karena Yesus Kristus alaihissalam mengajarkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang kiri. Surat atau kitab Matius pasal 5 ayatnya 39. Syariat ini ekstrim lunak. Maksud pepatah tersebut seperti kenyataan sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di dunia terdapat dua adidaya, yaitu Amerika Serikat, pemimpin blok barat, dan juga Uni Soviet yang sekarang telah bubar sebagai pemimpin blok timur. Meski antara keduanya tidak rukun, perdamaian dapat diwujudkan karena kedua belah pihak senantiasa dalam keadaan siap berperang. Kita cukupkan sekian dulu pemaparan dari Simon Aliasir. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.